Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fi syahri Ramadan syahrus syiyam syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, para putra-putrinya, zuriyah keturunannya. Semoga Allah jadikan anak-anak penghafal Al-Quran, cinta Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang baik ini, di dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah, saya ingin membahas tentang masalah syarat wajibnya puasa Ramadan. Jadi nggak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang diwajibkan ini ada 6 hal. Yang pertama, beragama Islam. Orang di luar Islam nggak ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun seandainya ada orang di luar Islam kemudian dia mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi dia tidak beragama Islam, dia berpuasa, itu sah-sah aja, tapi tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh, karena dia tidak termasuk daripada orang Islam. Yang kedua, balik. Kalau dia belum balik, belum memahami tentang baik dan buruk, belum mengerti benar dan salah, itu belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi di samping Islam, dia sudah balik. Balik itu artinya memayit, dia sudah paham. Kalau istilahnya anak sekarang itu, kalau anak perempuan ya bersekitar usianya 10 atau 11 tahun, tergantung daripada tubuhnya. Karena syaratnya balik itu salah satunya adalah dia sudah haid bagi anak wanita. Dan bagi laki-laki, tanda haidnya tanda daripada balik itu adalah dia sudah pernah bermimpi basah. Bahkan banyak tanda-tanda yang lainnya. Ketika dia sudah mengenal lawan jenisnya, ada tanda-tanda kegenitan, kemudian tumbuh bulu di mana saja, itu salah satu daripada tanda-tanda balik. Yang ketiga, berakal. Bukan hanya sekedar Islam, bukan hanya sekedar balik, tapi yang ketiga adalah berakal. Kalau dia akalnya nggak normal, gila, tidak ada kewajiban orang gila itu untuk beribadah. Kenapa? Karena orang gila itu nggak punya akal, sedangkan agama hanya untuk orang yang berakal. Keempat, sehat. Kalau dia sudah Islam, kemudian dia sudah balik, kemudian dia berakal, nah yang keempat ini sehat. Kalau misalnya kondisinya dia nggak sehat, dia punya penyakit yang prediksi dokter tidak kunjung sembuh, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, diganti dengan fidyah. Tapi bagi orang yang misalnya hanya sekedar sakit dan dia bisa berpuasa di waktu-waktu yang lain, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Jadi sehat
itu begitu penting. Nah, ketika dia sakit, dilihat penyakitnya. Kalau prediksi dokter penyakitnya memang ini sudah penyakit yang kronis, penyakit yang berat, yang nggak bisa disembuhkan menurut penelitian kedokteran, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, diganti dengan fidyah. Tinggal dihitung berapa kali dia meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian perhitungannya biasanya ketika dalam satu hari dia makan sekitar 50.000 atau 60.000, tinggal dikali selama 1 bulan, berarti 60.000 dikali 30.000, 1.800.000 yang ia keluarkan, dan nanti bisa diberikan kepada fakir miskin, orang yang berhak untuk menerimanya. Yang kelima adalah orang yang menetap. Kalau musafir itu dia boleh memilih untuk tidak berpuasa kalau seandainya memang dia nggak sanggup untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi alhamdulillah saat sekarang ini teknologi sudah begitu canggih. Di zaman Rasulullah perjalanan 50 km, 70 km itu musafir dilakukan berhari-hari karena mengendarai onta. Tapi saat sekarang ini ada yang namanya pesawat terbang, ada yang namanya mobil, ada yang namanya motor. Perjalanan yang jauh dapat dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya walaupun dia musafir, kemudian dia sehat, dia mampu, maka laksanakanlah ibadah puasa daripada dia mengkodok di waktu-waktu yang lain. Yang terakhir adalah suci. Jadi bagi wanita itu, kalau misalnya dia lagi mendapatkan bulan, lagi haid, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Justru kalau seandainya dia berpuasa, malah jadi berdosa. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan orang yang dalam kondisi tidak suci untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Dan ini untuk wanita juga adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang dikeluarkan di saat melahirkan. Jadi orang yang di saat nifas, di saat dia haid, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi harus diganti di waktu-waktu yang lainnya. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan tentang syarat wajibnya puasa ini dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.